Hello guys, masih dengan Review to Entertainment. Terima kasih banget untuk kalian yang udah nyempetin diri menonton alur cerita episode pertama drama ini yang berbau politik dan intrik. Oke, selanjutnya kita langsung aja menuju episode kedua, di mana anjing John Blackthorne udah sampai di Osaka bertemu dengan Toranaga. Sementara itu, di kelompok Katolik Portugis, Rodrigues menyerahkan jurnal milik John Blackthorne pada Pastor Del Aqua, pemimpin fraksi Kristen Katolik yang disebut sebagai Masyarakat Yesus. Saat itu Martin Alvita sudah membaca semua jurnal John yang penuh dengan perampokan, pembantaian, dan penjarahan pada orang-orang Portugis di Manila. Tapi ketika Pastor Del Aqua akan memerintahkan untuk menyerahkan jurnal itu ke Bupati Jepang dan memastikan kalau John akan digantung sebagai perompak, Martin memberitahu pastor kalau hal ini tidak sesederhana itu, karena di dalam jurnal itu, John juga menuliskan tentang pangkalan rahasia perdagangan Spanyol dan Portugis di Macau, yang tidak diketahui oleh para bupati Jepang. Di samping itu, Toranaga juga orang yang teliti, dan Toranaga pasti meminta translate lengkap mengenai isi dari jurnal itu. Dan hari itu kebetulan Martin diminta datang ke Kastil Osaka menjadi penerjemah untuk John Blackthorne. Mungkin ini adalah keuntungan bagi Portugis karena John tidak bisa berbahasa Jepang. Pastor Del Aqua hanya berpesan agar Martin Alvita melindungi misi Portugis. Ketika Martin tiba di istana, Martin agak terkejut karena di ruangan itu Mariko, mantan muridnya, juga ada. Karena Toranaga ingin Mariko berada di sisinya untuk memastikan kalau Martin melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan saat itu, Martin menerjemahkan semua perkataan John dengan jujur, meskipun John khawatir kalau Martin tidak menerjemahkan ucapannya. Martin juga menjelaskan pada John kalau sebutan untuk navigator adalah anjin, sedangkan sebutan untuk penerjemah adalah suji. Martin juga menjelaskan pada Toranaga kalau Martin dan John adalah musuh. Toranaga ingin tahu mengapa John bermusuhan dengan Martin, penerjemahnya. John mengatakan karena negara Martin dan negara John berkonflik. Dalam penggambaran percakapan Toranaga dan John menjelaskan kalau John berasal dari Inggris, kerajaan pulau yang terletak dengan jarak 1609 km di utara Portugal. John juga memaparkan ada dua faham agama, yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Inggris Protestan tidak mau diintimidasi oleh Katolik Portugis, karena hal itulah Inggris dan Portugal berperang. Toranaga mempertanyakan, padahal Katolik dan Protestan sama-sama meyakini kalau Yesus adalah Tuhan mereka. Tapi John saat itu menjawab kalau tidak bisa memastikannya sebelum John mati dulu. Toranaga mempertanyakan apakah John Protestan Inggris menjadi bajak laut untuk memerangi Katolik Portugis atas nama Tuhan yang tidak begitu diyakini ini. John sekali lagi menjelaskan kalau dirinya bukan bajak laut. Tapi Toranaga menanyakan mengenai 20 meriam yang ada di kapal John. John menjawab kalau dirinya hanya seorang pedagang yang memiliki surat izin yang diberi wewenang oleh Marquis Belanda untuk berdagang secara bebas di laut lepas. Dan meriam-meriam itu digunakan untuk membela diri dari siapapun yang akan menghentikan John dan krunya. Lalu Toranaga mengatakan bagaimana kalau yang menghentikan John dan krunya adalah Toranaga. John menyerah dan memilih berserah diri pada Tuhan, karena John pasti akan mati menghadapi Toranaga. Toranaga terkesan dengan ketulusan dan kepribadian John yang penuh semangat. Namun sebelum mereka melanjutkan lebih jauh, Isidro datang ke ruangan mereka. Berita tentang Barbarian menyebar dengan cepat. Isidro mengetahui dari kabar kalau John berstatus sesat dan merupakan penghinaan untuk agama Katoliknya Martin. Tapi saat itu Isidro curiga karena menjelang pemakzulan Toranaga tertarik dengan Barbarian ini. Namun Toranaga menjawab kalau dirinya tidak tertarik dengan Barbarian dan memerintahkan putranya untuk membawa John ke penjara. Saat itu Toranaga hanya berpura-pura tidak tertarik pada John dan menjebloskannya ke penjara untuk menjauhkannya dari Isidro. Malamnya, Mariko dan anaknya sedang membicarakan tentang Barbarian. Lalu Toda Buntaro datang. Toda Buntaro adalah suaminya Mariko. Saat itu Buntaro terlihat kesal karena Toranaga lebih membutuhkan keahlian istrinya daripada dirinya. Lalu ayahnya yaitu Toda Hiromatsu datang dan meminta Mariko untuk datang ke rapat yang diadakan Toranaga. Mariko dan Hiromatsu datang, dan di ruangan itu sudah ada kedua istri Toranaga, yaitu Kiri no Kata yang pandai berbicara dan Shizu no Kata yang sedang hamil dan seorang yang pendiam.
Toranaga datang dan membicarakan tentang pertemuan antara Barbarian dan pastor Portugis itu. Menurut Mariko, Martin seorang yang jujur sebagai penerjemah, sedangkan Barbarian harus diwaspadai. Lalu Toranaga mempertanyakan apakah Mariko tersinggung dengan perkataan Barbarian tentang keyakinan agamanya. Tapi menurut Mariko, keyakinan agamanya tidak akan tulus jika tidak bisa diuji. Lalu Hiromatsu bertanya, apakah semua kejadian ini berhubungan dengan pemakzulan Toranaga? Toranaga hanya mengatakan kalau cucu Toranaga sudah lahir di Edo dan Lady Ochiba ingin kembali ke Osaka. Tentu saja Toranaga mengabulkannya, kalau enggak Toranaga akan dianggap buruk oleh Ochiba. Hiromatsu mengatakan berarti kalau Lady Ochiba sudah kembali ke Osaka, Toranaga dan klannya saat ini tinggal menunggu penetapan putusan kematian dari para Dewan Bupati. Dan Toranaga hanya bisa membenarkan itu, guys. Tapi Toranaga mengatakan kalau mata-matanya memberitahunya ternyata Barbarian ini sudah membuat orang-orang Portugis khawatir. Dan menurut prediksi Toranaga, orang-orang Portugis ini pasti akan segera meminta para dewan Kristen Katolik Kiyama dan Ohno untuk memprotes keberadaan Barbarian di Osaka. Dan pasti para dewan Kristen Katolik ini menuntut agar Anjin segera dieksekusi lebih dulu. Hiromatsu yang kurang mengerti keadaan ini mempertanyakan kenapa Toranaga memperdulikan dewan-dewan Kristen Katolik ini. Mariko mengatakan kalau Toranaga hanya bisa dimakzulkan jika semua dewan menyetujuinya. Jadi Toranaga memanfaatkan keberadaan Barbarian untuk memecah belah Ishido dengan para dewan Kristen Katolik itu, guys. Walaupun kondisi itu masih membuat Hiromatsu ragu. Di tempat lain, John berada di dalam penjara dan bertemu dengan Pastor Domingo, seorang rekan Kristen Protestan yang datang ke Jepang hampir 3 dekade lalu. Pastor Domingo mengatakan kalau Toranaga diasingkan menjadi tahanan di Kastil Osaka dan menunggu pemakzulannya. Pastor Domingo hanya mengatakan jika Toranaga menjadikan John sebagai sekutu, maka John tidak akan bisa pergi dari Jepang dalam keadaan hidup. Pastor Domingo sudah menebak kalau John hanya dimanfaatkan untuk keuntungan para penguasa. Pastor Domingo juga memberitahu John tentang garis keturunan Minowara Toranaga yang membawa mandat untuk memerintah sebagai shogun. Tetapi masih belum jelas apa yang sebenarnya diinginkan oleh Minowara Toranaga. Tapi mungkin karena kejadian ini akan mendorong Toranaga mengambil jalan leluhurnya. Toranaga akan kembali bersaing dengan 5 panglima perang samurai dan berusaha untuk naik ke posisi shogun, gubernur militer Jepang, posisi yang kosong sejak tahun 1573. Pastor Domingo juga menyoroti pengaturan perdagangan yang sedang berlangsung. Karena Jepang dan Tiongkok tidak mau bernegosiasi satu sama lain, Portugis bertindak sebagai perantara. Kapal hitam Portugis yang ditempatkan di Makau membawa sebagian besar bisnis yang menghasilkan banyak keuntungan. Keuntungan besar dari perdagangan sutra antara Tiongkok dan Jepang kembali ke Eropa menggunakan pangkalan militer rahasia di Makau. Mendiang Taiko mencoba menghentikan pengaturan perdagangan ini, tetapi Serikat Katolik Yesus menghasut pemberontakan untuk menghentikan upaya Taiko. Serikat Katolik Yesus menggunakan pangkalan militer rahasia di Makau yang dijaga oleh tentara Jepang menjadi Ronin yang masuk agama Katolik yang diperintah oleh gereja Portugis untuk menyelundupkan senjata ke Jepang menghasut pemberontakan melawan Taiko. Pastor Domingo juga memberitahu John kalau saat ini Toranaga sudah kalah dan kapal hitam Portugis sudah mengambil alih. Sedangkan mengenai pangkalan rahasia di Makau, sampai saat ini para penguasa di Jepang tidak ada yang mengetahui hal ini. John mendapatkan petunjuk bagaimana caranya agar bisa bertahan hidup di Jepang adalah memberitahu petinggi Jepang tentang pangkalan rahasia Portugis di Makau. Keesokan paginya, para bupati bertemu untuk membahas masalah yang penting. Saat itu Ishido membahas menantu Toranaga yang sudah melahirkan, dan hal ini membuat Lady Ochiba akan segera kembali ke Kastil Osaka. Saat itu, Sugiyama mengatakan kalau Toranaga akan menerima takdirnya, dan semua ini berkat kepemimpinan Ishido. Ternyata para dewan ini menganggap Toranaga sebagai ancaman, dan memastikan kalau rezim leluhur Minowara Toranaga harus diakhiri. Tapi saat Ishido meminta pemungutan suara mengenai pemakzulan Toranaga, sesuai prediksi Toranaga, kalau Kiyama dan Ohno akan menunda pemungutan suara dan lebih memprioritaskan tentang eksekusi John Blackthorn.
Alasannya adalah karena ada cerita kalau Barbarian ini sudah membantai umat Katolik dan buktinya dalam bentuk jurnal dan sudah disimpan oleh para pastor Portugis. Lalu Kiama meminta kalau Barbarian harus dieksekusi sebelum pemungutan suara pemakzulan Toranaga. Lalu Isidro mengatakan kalau para dewan saat ini melihat seperti cara pandang Toranaga, yaitu seperti birokrat. Saat para dewan mengesahkan dokumen-dokumen, Toranaga meremehkan peraturan para dewan Kastil Osaka dan memanfaatkan keberadaan Barbarian untuk melawan para dewan. Tapi Kiama menyela kalau Barbarian itu sudah menghina Tuhannya. Isidro mempertanyakan apakah Kiama dan Ohno akan tetap setia pada Tuhan ini jika bukan karena kekayaan yang diberikan oleh para pastor itu. Isidro tetap meminta lebih dulu agar pemungutan suara pemakzulan Toranaga segera dilaksanakan. Tapi Ohno menyela dan memaksa kalau Barbarian sesat itu harus dieksekusi lebih dulu. Hal itu membuat Isidro terdiam. Mereka menemui jalan buntu dan hal itu sudah memberi Toranaga waktu yang berharga. Di pelabuhan, Kapten Ferreira yang memimpin kapal hitam menekan Pastor Martin agar segera mendapatkan izin kapal meninggalkan pantai Jepang. Toranaga selaku petinggi hubungan luar negeri lah yang harus memberikan izin itu. Sementara itu, Isidro pergi mengunjungi Yabusige di luar kastil. Ternyata Isidro adalah mantan jenderal perang Yabusige dan kedua pria ini memiliki persahabatan yang erat. Hal ini mendorong mereka untuk berbicara lebih bebas. Isidro menyinggung kenapa Yabusige menyatakan kesetiaannya pada Minowara itu. Isidro menganggap Toranaga itu nggak tahu terima kasih. Lalu Isidro menanyakan tentang Anjin yang sudah dibawa Yabusige ke Osaka. Yabusige mengatakan kalau Anjin itu hanya bajak laut biasa. Isidro mempertanyakan apa yang dilihat Toranaga dari Anjin itu. Yabusige menjawab, kemungkinan dari barang yang dibawa oleh Anjin itu seperti 20 meriam dan 500 senjata. Kalau hanya itu, Isidro mengklaim Jepang juga sudah memilikinya. Yabusige menambahkan kalau Anjin benci kepada Portugis. Toranaga percaya kalau Dewan Kristen akan menjadi musuh Jepang. Tapi Isidro membantah itu karena anggota Dewan saat ini sudah bersatu. Lalu, Yabusige melanjutkan perkataannya kalau Toranaga dimakzulkan dan mati, maka Isidro akan menjadi penguasa tertinggi. Tapi selanjutnya, Isidro akan bersaing dengan Kiama dan Ohno, dengan pendukung Kristen Katolik mereka. Dan dipastikan Isidro akan kalah perang. Tapi jika Isidro memiliki Barbarian ini dan seorang bawahan yang mengendalikannya, keadaannya mungkin berbeda. Tapi Isidro mengatakan kalau dirinya sudah menandatangani perintah eksekusi untuk Anjin. Yabusige sudah menebaknya kalau para dewan Kristen Katolik itu sudah mendesak Isidro. Di tempat penjara, John mendapatkan giliran untuk dieksekusi. John dibawa ke tempat yang sepi untuk dieksekusi, tapi para bandit lokal membunuh orang-orang yang membawa John. Yabusige menyelamatkan John, lalu Yabusige membawa John ke Toranaga. Dan Mariko ditugaskan menjadi penerjemah untuk John saat menyampaikan semua perkataan John. Saat itu, Toranaga mengatakan kalau Tuan Muda Yeichiro Nakamura ingin tahu mengenai negara Barbarian, penguasa, dan adat istiadatnya. Lalu John menjelaskan kalau negaranya bukanlah musuh Jepang, dan Ratu Kristen Protestannya ingin bersahabat. Toranaga ingin John menggambar di pasir peta dunia yang diketahui oleh John. John menggambar kalau bumi itu bulat seperti buah. Lalu John menunjukkan posisi Inggris dan Jepang. Erasmus datang ke Jepang melalui Selat Magellan karena orang Portugis dan Spanyol merahasiakan negara ini. Erasmus melewati Selat Magellan untuk menghindari pangkalan Portugis di Makau. Dan di Makau itu, Portugis mempekerjakan tentara bayaran dari Jepang yang disebut dengan Ronin. Pangkalan Portugis di Makau ini adalah benteng Katolik rahasia untuk menyelundupkan senjata, dipekerjakan selama pemberontakan beberapa tahun yang lalu. Toranaga langsung meminta detail peta dan tandai semua pangkalan Portugis. Karena memiliki musuh yang sama, kemudian John mulai membocorkan semua rahasia dari buku hariannya kepada Toranaga. John menjelaskan kalau Spanyol dan Portugis sudah membagi dua dunia baru. Mereka membuat perjanjian puluhan tahun yang lalu untuk membagi tanah yang belum ditemukan atau dunia baru. Dan negara Jepang masuk bagian Portugal, dan Portugal sudah mengklaim Jepang miliknya. John mengatakan kalau semua sudah tertulis di dokumen legal. Kalau Raja Spanyol dan Raja Portugal berhak untuk mengklaim negeri non-Katolik yang mereka temukan dan mengganti pemerintahan Jepang dengan aturan Katolik. Toranaga dan anggota istana lainnya tercengang. Toranaga bertanya apa tujuan John ke Jepang.
Tujuan Jon adalah untuk mengalahkan musuh bersama. Tapi Toranaga mengatakan kalau Jon harus membatalkan perang ini karena kalah jumlah dan tidak ada harapan. Tapi saat itu Jon menjawab jika dirinya menang. Toranaga terkesan dengan rasa percaya diri Jon. Lalu, Toranaga menginstruksikan Jon untuk ditempatkan di Istana Barat pada malam itu. Hal ini adalah rencana untuk menjebak mata-mata di jajaran Kastil Osaka yang bekerja untuk gereja. Kemudian Mariko mengantarkan Jon ke Istana Barat, kamar utama milik Toranaga. Di sisi ruangan itu, Jon melihat baju zirah Shogun terpajang di sana. Saat itu, Jon juga mengatakan kalau Mariko harus mempertimbangkan motif para pastor Portugis ini, karena Toranaga dalam bahaya. Lalu berikutnya, Toranaga bertemu dengan Pastor Martin yang meminta izin jalan untuk kapal hitam Portugis meninggalkan Osaka. Tapi saat itu Toranaga membicarakan tentang keuntungan kedua negara, karena banyak yang tidak diketahui oleh Toranaga, dan sepertinya Barbarian itu mengetahui banyak hal. Jadi, untuk sementara, kapal hitam Portugis tidak diizinkan meninggalkan pelabuhan Osaka. Hal itu membuat para petinggi gereja Katolik kesal, dan meminta salah satu dewan Kristen Katolik, Kiyama, menyelesaikan masalah ini. Malam itu, seorang pembunuh dikirim oleh Kiyama ke Kastil Osaka. Pembunuh itu adalah salah satu pelayan. Pembunuh itu memasuki kamar Anjin. Toranaga menebas punggung pembunuh itu. Lalu Jon datang membantu Toranaga. Saat itu, Toranaga mengatakan kalau pelayan itu datang untuk membunuh Jon dan bukan Toranaga. Toranaga menjadikan Jon pion yang lebih penting dalam permainan politik ini.